Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Dari penyembahan kepada penyembahan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Mazmur 67 ayat 4. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk hidup dalam penyembahan kepadanya. Menyembah berarti mengambil posisi terendah di hadapan Tuhan yang berada di tempat maha tinggi. Seorang yang menyembah Tuhan memiliki kerinduan tertinggi untuk memuliakan Tuhan. Dalam arti menempatkan keinginan atau hasrat Tuhan lebih tinggi dari segala sesuatu. Dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan, seorang memiliki hasrat yang sama dengan hasrat Tuhan, yakni melihat segala suku bangsa hidup dalam penyembahan kepadanya. Mazmur 67 adalah mazmur yang bersifat pribadi. Penyembahan dari manusia secara personal ditunjukkan kepada pribadi Allah, yakni Yahweh, proper name, bukan sekedar kepada karyanya, melainkan pribadinya. Dalam penyembahannya kepada Tuhan, pemazmur menuliskan kedalaman hati Tuhan untuk keselamatan segala bangsa. Yang pertama, Tuhan memberkati umatnya supaya umatnya menyembah Tuhan. Ayat 2. Istilah kita yang digunakan dalam ayat 2 menunjukkan sebuah doa agar berkat Allah diberikan kepada umatnya, yakni bangsa Israel. Kiranya Allah mengasihani kita, menjelaskan tentang belas kasihan Tuhan, memberikan pengampunan kepada umatnya yang berdosa, sedangkan memberkati mencakup berkat rohani dan berkat jasmani. Berkat imam sangat dinantikan oleh umat, yaitu kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Wajah Tuhan berbicara tentang kemuliaannya yang terus ada bagi umatnya. Tuhan memberkati umatnya supaya umatnya dapat menyembah Tuhan dan memancarkan kemuliaannya. Yang kedua, umatnya menyembah Tuhan supaya bangsa-bangsa menyembah Tuhan. Ayat 3 sampai 6. Ayat 3 menyatakan tujuan Allah memberkati umatnya, yaitu supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Selanjutnya ayat 4 sampai 6 merupakan doa pemazmur agar berkatnya mengalir kepada bangsa-bangsa lain. Dalam perikop ini istilah bumi, bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, dan ujung bumi digunakan sebanyak 10 kali sebagai bukti bahwa bangsa-bangsa adalah tujuan dari kasih-Nya. Tuhan menghendaki segala suku, kaum, dan bahasa menyembahnya. Penyembahan secara kuat terkandung dalam istilah bersyukur kepadamu, ayat 4 dan 6. Bersukacita dan bersorak-sorai, ayat 5. Yang ketiga, Tuhan memberkati umatnya dan bangsa-bangsa sampai seluruh bumi menyembah Tuhan, ayat 7 dan 8. Bangsa Israel menyanyikan Mazmur 67 pada setiap panen hasil ladangnya. Lalu apa hubungan panen dengan pertobatan bangsa-bangsa di dunia? Ungkapan tanah telah memberi hasilnya, ayat 7, adalah kutipan dari Imamat 26 ayat 4. Dan Imamat 26 merupakan ringkasan dari perjanjian Allah dengan Israel. Allah memperjelas bahwa berkat-Nya di tanah bergantung pada kepatuhan Israel kepadanya dengan memberi kesaksian tentang Tuhan kepada bangsa-bangsa kafir di sekitarnya. Imamat 26 ayat 1 sampai 13. Dan bila Israel tidak menjadi saksi bagi bangsa-bangsa di sekitarnya, ia akan menahan hujan sehingga ladang mereka tidak akan menghasilkan panen. Imamat 26 ayat 14 sampai 39. Pola yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan umat Allah adalah kesinambungan berkat dan menjadi berkat hingga segala ujung bumi hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Ayat 8. Sahabat Iktus, Tuhan telah memberkati kita melalui karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ia telah mengampuni kita, memberkati kita, dan memampukan kita untuk hidup memancarkan kemuliaan-Nya. Dengan semua berkat yang telah kita terima,
Seharusnya keinginan Tuhan menjadi keinginan tertinggi kita, yaitu melihat segala suku bangsa hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Sebagai seorang yang telah menerima anugerah keselamatan, bangsa-bangsa hendaknya menempati tempat yang utama di hati saya, bahwa mereka adalah sasaran kasih Yesus. Seharusnya pikiran, perasaan, dan tindakan saya hanyalah untuk mencapai sasaran itu. Bahkan, bangsa-bangsa yang menyembah Tuhan menjadi motivasi tertinggi saya ketika saya belajar, bekerja, melayani, dan melakukan apapun sebagai penyembahan saya kepada Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa saja yang telah Tuhan berikan kepada saya agar saya hidup dalam penyembahan kepadanya? Dalam penyembahan saya yang benar kepada Tuhan, apa yang seharusnya menjadi kerinduan tertinggi saya? Sudahkah saya menyadari bahwa semua berkat yang Tuhan berikan kepada saya adalah sarana untuk mencapai sebuah sasaran, yakni bangsa-bangsa menyembah Yesus? Tuhan Yesus yang menjadi fokus hidup saya adalah apa yang dapat saya lakukan atau saya berikan dari semua berkat yang telah saya terima darimu, agar suku-suku bangsa dapat menyembahmu. Saya menyadari bahwa hidup ini adalah kesinambungan diberkati dan menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati saya, maka sesungguhnya Engkau mau saya menyalurkannya untuk menjangkau bangsa-bangsa bagimu. Karena jika tidak, sesungguhnya saya telah menutup pintu berkat bagi diri saya sendiri. Ya Tuhan Yesus, kobarkan hasrat-Mu di dalam hatiku, sebuah kerinduan untuk menyembah Tuhan bersama semua orang dari segala suku bangsa di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Amin. Gairah untuk menyembah Allah mendahului gairah untuk memberitakan tentang Allah. Kristuslah